Bagaimana seseorang laki-laki mengganti puasanya yang dulu-dulu pernah tidak berpuasa sampai ia lupa beberapa tahun di bulan Ramadan dia tinggalkan? Mohon penjelasannya. Ini bukan cuma laki-laki lah, perempuan juga banyak yang begini. Jadi bukan hanya laki-laki saja pertanyaan, perempuan pun juga. Pertama dikira-kira aja, kira-kira dia ini banyak puasanya kah banyak endanya dulu itu. Dia akan lupa bilangannya sudah. Bilangannya lupa, berapa lupa. Kira-kira. Ini ada pertanyaan. Bagaimana seseorang laki-laki mengganti puasanya yang dulu-dulu pernah tidak berpuasa sampai ia lupa beberapa tahun di bulan Ramadan dia tinggalkan? Mohon penjelasannya. Ini bukan cuma laki-laki lah, perempuan juga banyak yang begini. Jadi bukan hanya laki-laki saja pertanyaan, perempuan pun juga. Pertama dikira-kira aja, kira-kira dia ini banyak puasanya kah banyak endanya dulu itu. Dia akan lupa bilangannya sudah. Bilangannya lupa, berapa lupa. Kira-kira. Pinanya saya itu dulu tuh banyak ada puasanya apa pada puasanya. Berarti dalam satu bulan itu sudah pasti banyak yang kada puasa. Kira-kira adalah untuk puasa seminggu. Mungkin dihitung-hitung seminggu ada pang kira-kira. Berarti anggap seminggu puasa, sisanya kada. Itu yang dibayar. Itu yang dibayar. Itu yang pertama. Dikira-kira. Dikira-kira. Perempuan juga. Kadang sering dia haid, kemudian dia tidak puasa. Tidak dibayar sampai beberapa tahun. Banyak tuh seperti itu. Pian bayangkan baru-baru ini ulun menghitungkan perempuan tidak bayar puasa dari 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Tiap tahun ada puasa yang kada dibayarnya. Sampai tahun ini. Pian tahu puasanya ulun anggap per tahun dia hanya puasa cuman 5 hari saja. Jadi tiap tahun 25 hari kada puasa, dibayar tuh. Hitung tambah dari 25 tahun yang lalu. Nah, satu. Kemudian puasa ini bilanya kita utang puasa sampai ketemu Ramadan lagi tidak dibayar, maka denda beras. Jadi selain dia wajib bayar puasanya, dia denda beras 7 on per hari. Jadi umpamanya dia tidak puasa 7 hari. Ya, 7 hari. Ramadan tahun kemarin. Sampai Ramadan tahun ini belum sempat terbayar, ketemu Ramadan lagi. Berarti dia wajib selain puasa 7 hari, wajib bayar beras juga 7 on per hari, berarti kali 7. Berapa? 7 kali 7. Berapa on jadinya? 7 kali 7 35 42 49 on. Berarti hampir 5 kilo. Kan 10 on 1 kilo ya. 49 on berarti 5 kilo. Jadi selain dia wajib bayar puasa 7 hari, wajibnya bayar beras 5 kilo. Dendanya, sebagai dendanya. Bukan beras ini mengganti puasanya, kada. Beras ini denda. Puasa tetap wajib. Ini pian bayangkan perempuan ini bukan orang Indonesia, orang Singapura. Ya, orang Singapura. Perempuan ini kada puasa dari 25 tahun yang lalu dan kada pernah dibayarinya. Jadi selain puasanya, berasnya juga dihitung tiap tahun. Pokoknya bilanya tiap tahun nambah lagi, setahun nambah lagi beras, setahun nambah lagi. Walhasil dendanya si perempuan ini, denda berasnya aja 4 ton. Denda berasnya aja 4.000 kilo. Bayangkan, bayar denda berasnya aja 4 ton. Itu ulun bagi beras fidyahnya, dikirimnya. Ulun yang dibelikan berasnya dibagi ke sini. Samarinda ada 5 karungan itu pun belum semuanya, tidak mampu semuanya dia. Baru berapa ratus kilo aja kemarin itu yang dibaginya, dicicil. Itu denda berasnya aja, belum bayar puasanya itu berapa ratus. Mungkin kalau dihitung puasanya itu kalau digawian terus 3 tahun kali. Ya, sampai 1000 hari itu.
puasanya. 25 tahun, bayangkan. 25 tahun, subhanallah. Untungnya ingat terpikir, tiba-tiba mungkin dapat hidayah. Keingatan itu gitu. Ini perempuan, subhanallah, dapat suami non-muslim. Suaminya non-muslim, orang Singapura. Sampai 25 tahun, bayangkan, ya Allah. Berasnya aja 4 ton. Denda berasnya. Jadi orang itu kalau ada puasa, tahun berapa dia ada puasa? Ingat, tahun sekian, 10 tahun yang lalu. Dan saya ingat kira-kira 10 hari. Sampai sekarang berarti dia wajib bayar puasa 10 hari, kemudian berasnya per harinya itu 1 mud. Karena tertunda sampai 10 tahun, berarti kali 10. Kali 10. Jadi yang sehari kali 10. Jadi 70 mud kali 10, 700 mud. 700 mud itu kalau dikonfirmasi menjadi kilo, menjadi berapa? 10 itu 7 on. 1 mud itu 7 on kali, ya hitung seorang aja kena lah. Ya, berkalkulator nyaman menghitung itu. Yang penting tahu dulu kewajibannya. Ya, bayar puasanya, diingat-ingat. Kemudian berapa tahun yang lalu tuh dendanya dibayarkan juga, berasnya itu. Dendanya dibayarkan. Belum pernah ngitungkan orang tuh yang sampai 300 kilo. Ada yang perempuan itu kesian sampai 100 kilo, 2 tahun, ada yang 10 tahun yang lalu, ada yang 7 tahun yang lalu kada terbayar. 7 tahun yang lalu belum terbayar, tahun yang selanjutnya ada lagi utangnya, kada terbayar lagi tahun selanjutnya gitu. Terus jadi bertambah sampai tahun yang sekarang ini. Jadi semuanya dibayarkan. Nah, begitu caranya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terutama untuk diri saya sendiri, sekedar meyakinkan saya kebiasaan kita menetapkan siwak setiap sholat atau setiap baca Quran. Jadi ini memanjangkan. Jadi kira-kira kita itu nggak ragu lagi gitu. Nah, jadi atau dikatakan selama puasa siang hari itu ya apakah boleh pakai siwak atau ada batasan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwak menurut Imam Syafi'i itu makruh bagi orang puasa setelah zuhur. Setelah zuhur hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau sebelum zuhur tidak apa-apa. Ya, dari subuh sampai zuhur, pian sholat duha, sholat isyraq dan segala macam sampai sholat zuhur. Nah, itu setelah zuhur makruh. Jadi mulai dari ba'diyah zuhur itu makruh sudah bersiwak. Sampai nanti qobliyah asar, sholat asar dan setelah, pokoknya yang dilakukan setelah itulah. Jadi maksimal orang bersiwak kalau lagi puasa itu sampai zuhur. Setelah zuhur hukumnya makruh. Ingat, menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulamanya Syafi'i juga. Beliau lebih berpendapat tidak makruh. Tidak makruh. Nah, begini. Kenapa kok makruh kata Imam Syafi'i? Karena ada hadis Nabi begini. La khulufu famil sha'im atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang puasa itu lebih harum di sisi Allah melebihi bau kasturi. Lebih harum di sisi Allah. Jadi kalau pengen mencium bau kasturi surga, cium muntungnya orang yang puasa itu. Itu lebih harum di sisi Allah. Ada hadisnya itu. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau kita bersiwak itu menghilangkan bau itu, maka makruh hukumnya menghilangkan bau yang disenangi Allah. Kan ya? Menghilangkan bau yang disenangi oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam itu dipanggil oleh Allah untuk bermunajat 30 hari. 30 hari. Munajat Nabi Musa. Itu sambil puasa. Sambil puasa. Di hari ke-30 waktu terakhir penutupan bermunajat, dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Inisiatiflah Imam Nabi Musa ini untuk membersihi mulutnya. Bersih. Karena pikir Nabi Musa beradab dengan Allah, misalnya dibuat harum-harum lah mulut ini. Ternyata ketika berhadapan dengan Allah, ya Allah, wahai Musa, kenapa kamu hilangkan baunya? Kan puasa 30 hari tadi ya. Dihilangkan.
anu ya Allah supaya enggak bisa, saya senang itu Bu orang puasa itu, ujar Tuhan. Jadi bagaimana? Kamu lagi puasa lagi 10 hari. Ya jadinya 40 hari munajat Nabi Musa itu. Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, arba'ina lailah, 40 hari. 30 aja dulu asalnya. Nah, suruh puasa, nanti hari terakhir jangan dibuang ya, jangan dihilangkan baunya. Biarkan tetap seperti itu. Nah, maka berdasarkan hadis tadi, itulah yang diambil oleh Imam Syafi'i, makruh menghilangkannya ba'da zuhur. Karena ba'da zuhur itu yang top-topnya bau-baunya itu kan ya. Bangun guring apa segala macam itu top-topnya itu. Jadi jangan dihilangkan menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Nawawi, hadis yang menyatakan tentang itu kalah kuat dengan hadis kesunahan siwak. Hadis siwak itu kan ya, laulan asyqa ala ummati la amartum bisiwak qabla dubura kulli shalah. Seandainya saya tidak ingin memberatkan umatku, saya wajibkan mereka bersiwak sebelum sholat, ujar Nabi. Menurut Imam Nawawi, derajatnya hadisnya lebih kuat dari hadis yang puasa tadi itu. Maka dia dikalahkan. Itu sebabnya Imam Nawawi tetap mengatakan tetap sunnah, tidak apa-apa. Walaupun habis zuhur. Nah, jadi bagaimana supaya kada berkelahi Imam Syafi'i dan Imam Nawawi ini istilahnya? Ulama kita ambil jalan tengah. Bagaimana? Kalau sebelum zuhur silahkan bersiwak, mau kapan aja silahkan. Tapi kalau setelah zuhur mereka tidak bersiwak kecuali untuk sholat wajib, yaitu asar. Jadi ba'diyah zuhur, mau baca Quran atau sholat tahiyatul masjid dan segala macam, yang sunnah-sunnah tidak bersiwak setelah zuhur, tapi yang wajib bersiwak. Jadi dua-duanya pendapat diambil. Karena Imam Syafi'i diambil untuk tidak bersiwak, Imam Nawawi juga diambil untuk tetap bersiwak. Jadi bersiwaknya di sholat asar saja, sholat wajib saja. Adapun sholat sunnah dan bacaan Quran dan yang lain jangan bersiwak setelah zuhur. Itu kesimpulannya. Nah, mudah-mudahan difahami. Ada yang lain apa cukup? Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustaz. Kita tuh mayoritas kita tuh menggunakan mazhab Syafi'i. Biasanya hari-hari kalau untuk menggunakan mazhab Syafi'i. Apa boleh saja kita tuh mengambil bisa satu saat mengambil paham ini, yang satunya lagi mengambil paham ini. Kalau kita kan biasanya saya sendiri mazhab Syafi'i, satu saat bisa mengambil paham yang lain. Bertaklid dengan mazhab lain. Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas kita Indonesia bermadzhab Syafi'i. Ya, mayoritas Indonesia bermadzhab Syafi'i. Indonesia, Yaman itu Syafi'i, Mesir Syafi'i. Kalau Pakistan itu Abu Hanifah kebanyakan. Ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, 4 mazhab. Ini semuanya betul. Tidak ada yang menyalahkan satu dengan yang lain, walaupun berbeda hukum, tapi semuanya dibenarkan dalam Islam. Bolehkah satu waktu kita itu mengambil mazhab yang lain? Ya, keluar dari mazhab kita, atau bahasa orang sekarang lintas mazhab. Ya, yang biasa dia Syafi'iyah, kemudian tiba-tiba ngambil pendapat Malikiyah, mazhab Imam Malik. Boleh saja, tidak masalah. Hukumnya apa? Asal jangan dicampur aduk. Wala. Jangan dicampur. Kalau dicampur itu namanya talfik. Nah, kalau mau kita ngambil mazhab lain dalam satu ibadah, maka satu paket. Jangan dicampur aduk. Contoh misal seperti bab wudu kemarin. Saya mau ikut pembatal wudhunya Imam Malik supaya bersentuhan tidak batal. Mau ikut pembatal wudhunya Imam Malik, maka tidak boleh ikut pembatal wudhunya saja, harus wudhunya juga harus ikut Malik. Seperti cara Imam Malik, bilanya wudhunya dengan cara Syafi'i, pembatalnya ikut Malik. Ini yang kada boleh, namanya talfik, mencampur. Kalau seperti itu, maka orang ini dalam kacamata Syafi'i tidak sah, Malik tidak sah. Ini kada sah dua-duanya kalau mencampur gitu. Pahamlah? Tidak sah.
Jadi boleh kita lintas mazhab atas asal satu paket. Umpamanya saya ingin ikut pembatalnya Imam Malik di dalam sholat, ikut pembatal Imam Malik, maka sholatnya juga harus dengan cara Malik. Nggak bisa sholatnya Syafi'i kemudian pembatalnya Malik. Nah ini repot nih, ini susah. Nah nih termasuk nih penting. Orang bayar zakat fitrah pakai duit. Bayar zakat fitrah pakai duit. Kan zakat fitrah itu dalam mazhab Syafi'i wajib pakai beras. Imam Syafi'i tidak menerima dinominalkan dengan duit, kada bisa. Sedangkan ada orang datang ke masjid bawa duit aja, kada bawa beras. Golongan satu berapa? 75.000. Nah, itu mazhab siapa? Duit itu Imam Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i tidak ada ya. Malah mazhab Syafi'i tidak ada bayar zakat fitrah pakai duit, tidak sah menurut Imam Syafi'i. Jadi bagaimana taklid mazhab Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan bayar zakat fitrah pakai nilainya, itu pakai uang. Yang jadi tidak masalah inilah, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah mereka ikut mazhab Imam Abu Hanifah membayar zakat pakai uang, tapi nilai zakatnya tetap ikut Syafi'i, jadi tercampur. Imam Syafi'i berapa kadar beras? 4 mud atau 2,7 on. Ya, 2,7 on. 2 kilo 7 on. Ya, kurang lebih. Kalau 2,5 kilo itu pas-pasan tuh. 2,7 on. Itu kalau kita hitung beras harga pamannya 25.000 sekilo misalnya. Berarti 2,7 on itu kurang lebih sekitar 70.000. Ya, 70.000 nilainya. Nah, itu mazhab Syafi'i. Masalahnya mazhab Imam Abu Hanifah kadar wajib keluar berasnya lebih mahal dari Syafi'i. Dan beliau takarannya ikut kurma, timbangan kurma. Kurma kan lebih mahal dari beras. Kurma itu 1 kilo kurma bisa berapa itu? Mungkin bisa 50 ribuan misalnya 1 kilo kurma. Jadi seharusnya kalau mau ikut bayar pakai duit, ikut Imam Abu Hanifah dengan boleh mengeluarkan duit, nilai yang dikeluarkan juga ikut Abu Hanifah, takaran Abu Hanifah. Tidak bisa pakai duit Ibu Hanifah, takarannya ikut Syafi'i, nyampur itu, talfik, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dihitung oleh ulama, seharusnya kalau orang ikut bayar duit pakai mazhab Imam Abu Hanifah, itu hitungan takaran sidin itu kurang lebih nilainya itu 150 ribuan. Karena beliau tuh banyak 4 kiloan yang wajib dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kita Syafi'i kan 2,7 aja. Beliau tuh kurang lebih 4 kiloan. Jadi nilainya lebih besar. Makanya yang campur, mengeluarkan pakai duit ikut Abu Hanifah, tapi takarannya ikut Syafi'i 2,7 on nilainya. Iya ndak bisa. Ini problemnya di situ tuh. Yang kita bingung dari Basnasana kok fatwanya seperti itu. Itu yang kita bingungkan. Ya, boleh, ndak masalah ikut Abu Hanifah pakai duit, tapi takarannya ikut beliau juga. Kalau ndak nyampur talfik, tidak sah dua-duanya. Menurut Abu Hanifah kada sah, menurut Syafi'i kada sah akhirnya. Jadi lepas dua-duanya. Nah, jadi kalau pengen mau bayar zakat fitrah pakai duit, itu nilainya lebih besar pastinya. Lebih dari 100 ribu per orang. Karena 4 kiloan tuh kurang lebih. Jadi kalau sekilonya itu 25 ribu, 4 kilo 100 ribu. Nggak bisa ikut yang 45 ribu pakai duit. Nyampur namanya. Jadi beli beras, bayarkan. Itu paling aman. Paling aman. Cuman akhirnya terjadi banyaklah problematika di situ. Yang jelas ada sebagian mengatakan orang lebih senang duit daripada beras sekarang, jadi mending duit aja, ada masalah lah. Itu yang jelas kita mencontohkan aja, mencontohkan yang lintas madhab tadi itu. Boleh lintas madhab tapi satu paket, jangan separoh-separoh. Kalau separoh-separoh namanya talfik, ini yang dilarang di dalam syariat. Allah alam bisawab. Jadi contoh tadi yang malam pertama tadi itu ada masalah ikut niat.
Ikut niat mazhab Imam Malik karena praktek puasanya tidak beda dengan Syafi'i. Jadi gak ada masalah. Ya. Ada lagi dulu. Memang dia naik masalah bayar fidyah. Jadi apakah bayar tiap hari kan misalnya hari ini tidak puasa lalu sorenya itu tidak bayar, atau bayar fidyah itu setelah menghabiskan akhir puasa, akhir bulan puasa. Lalu konsekuensinya seandainya sebelum akhir puasa orang itu tidak meninggal, jadi itu bagaimana ini pembayarannya yang kita dengar? Ya, terima kasih. Bayar fidyah itu boleh milih sebenarnya, boleh setiap hari, habis dia selesai bayar, selesai hasil hari bayar, atau di akhir juga boleh, atau di awal sekalian untuk 1 bulan. Ya, di awal. Misal nih hari pertama puasa, nih beras 1 karung, saya bayar fidyah untuk puasa sebulan ke depan untuk kaiku atau untuk abahku nih, sedin kada kawa puasa lagi misalnya, boleh langsung didahulukan. Nah, kalau seandainya tidak sampai selesai orang itu, umpamanya setengah bulan sudah meninggal misalnya di bulan Ramadan, maka beras yang dia bayarkan duluan itu kalau purun lah boleh diambil lagi separohnya. Datangi orangnya, "Kam, kalau yang nerima beras fidyah abahku semalam sekarang sidin meninggal, kau akan diberikan separoh misalnya, berikan separoh. Nah, maka sudah habis barasnya. Sudah, kalau kayak itu berelaan ya. Boleh diambil lagi asal di awal pian ngomong ini fidyah. Tapi kalau pian ngomong bari aja, kada boleh lagi diambil. Dianggap pemberian biasa bagi dia. Sama dengan kita bayar zakat fitrah, itu kan boleh di awal Ramadan sudah boleh pian bayar zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu masuk waktunya malam hari raya sebenarnya. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah sebelum malam hari raya, itu kita berarti mendahulukan zakat sebelum waktunya. Boleh. Tapi kalau seandainya orangnya kada berhak lagi, umpamanya ternyata yang menerima zakat kita itu tiba-tiba dapat warisan, langsung sugih. Akhirnya kada berhak lagi dapat zakat tuh, boleh diambil lagi. Mana baras semalam, kan kada berhak lagi menerima zakat. Karena kan dapat warisan 4 miliar, sugih pada aku. Saat ini ya diambil lagi boleh. Kalau purun aja. Ya, kalau kada purun ya beras. Kalau nya 1 ton mungkin diambil lagi ya, kurang lebih lah. Amun 2,5 kilo diambil lagi, rasa kayak apakah modelnya itu. Lah, jadi boleh dibayarkan di awal langsung semuanya sekalian. Kalau seandainya kada sampai sebulan boleh nak diambil lagi silahkan, asal itu aja asal sesuai. Mau dibayarkan per hari juga boleh, atau ditunda sampai akhir sekalian, jadi hitung akhir aja kena juga boleh. Silakan bayar fidyah. Allah alam. Cukup Pak Ketua? Jam 7 lewat, nah ada apa-apa lah. Mohon maaf sebelumnya, dan mumpung ini ada kesempatan baik untuk bertanya. Dan hal ini memang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Ini saya tanyakan, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Apakah ada dalil bahwa puasanya itu diterima atau tidak? Mati-matian puasa tapi sholat tidak dikerjakan, itu aja. Terima kasih. Ada juga orang bertanya model begitu, kayak apa hukumnya Ustaz, orang ini baik bujur orang ini, sering bersedekah, beri orang duit, beri orang beras, sering membantu orang dan segala macam. Orangnya baik bujur, tapi nya kada sembahyang, tapi tidak sholat. Nah, maka definisi baik itu keliru. Orang tuh bila kada sembahyang kada baik berarti. Tidak ada orang tidak sholat tuh orang baik, tidak ada. Orang yang tidak sholat itu orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang tidak sholat itu kata ulama orang yang sombong karena seakan-akan dia enggan meletakkan dahinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat itu dijadikan oleh Allah sebagai penentu dari amal yang lain. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Paling pertama dihisab oleh Allah hari kiamat sholat. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalaunya salatnya bagus, maka dianggap bagus amal yang lain.
Bila sholatnya jelek, maka dianggap jelek amal yang lain. Ujar Allah, fulan bin fulan maju. Datang malaikat bawa amalnya. Ini. Ujar Allah, nanti yang lain. Sholatnya dulu sini. Sholatnya kita audit dulu. Kita periksa dulu sholatnya. Oh bagus sholatnya, begini. Sholatnya pokoknya dengan adab, tepat waktu segala macam. Ujar Allah, bungkus, bawa masuk ke dalam surga. Ya Allah, ada puasanya itu kurang-kurang pahalanya sedikit. Tidak apa-apa, bawa lain. Fulan bin fulan maju fulan bin fulan. Bawa malaikat amalnya macam-macam. Ini sholatnya dulu bos ini. Orang ini kadang sembahyang sehari 2 kali aja. Kadang sehari 3 kali aja. Kadang sembahyang sama sekali. Kemudian kadang dia sholat pun juga sembarangan. Baju kaos kutang aja sembahyang misalnya di rumah. Selawar yang sudah habis dipakai berjalan seharian misalnya. Bau dan segala macam. Jar Tuhan ya sholatnya kada beres, bungkus masukkan ke neraka. Jar malaikat, ya Allah, si Din ini berhaji 15 kali, bisa dihitung. Ya Allah, si Din ini umroh setahun 5 kali, bisa dihitung sembahyang kada beres, masuk bawa bungkus neraka aja. Ada kawan. Sholat itu adalah ibadah badan nomor 1. Makanya di rukun Islam jatuhnya nomor 2 dari ibadah-ibadah yang lain. Dia penentunya. Jadi puasa aja, kada sembahyang, repot. Ya, tidak bisa. Nih, ada orang datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Alhamdulillah, kata Nabi. Tapi saya minta izin. Izin apa? Saya tidak sholat. Kenapa? Kata Nabi. Berat ya Rasulullah sholat itu 5 kali sehari. Ulun kalau puasa sanggup. Ulun kalau zakat sanggup. Berhaji tiap tahun sanggup aja. Tapi sholat tiap hari ulun kada sanggup. Bolehkah ulun masuk Islam tapi minta keringanan, ndak sholat, puasa aja kena. Haji aja. Zakat aja tapi ndak sholat. Apa kata Nabi? La khaira fid din la sholata fih. Tidak ada kebaikan dalam agama seseorang yang tidak ada sholat di dalamnya. Tidak bisa. Ditolak sama Nabi. Mau masuk Islam, kafah sempurna, sholat kerjakan, tidak bisa enggak. Itu harga mati sholat itu. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan itu cuma sholat. Yang lain bisa digantikan. Ya, pian kada mampu puasa boleh bayar fidyah. Tadi itu. Kada mampu berhaji, kada wajib haji. Tidak mampu zakat, tidak wajib zakat. Pian sholat tidak mampu berdiri, duduk. Kalau pang libur, bisa sembahyang, tidak bisa duduk. Kada mampu duduk, baring, tidak bisa digantikan. Tidak mampu baring telentang. Tidak mampu baring telentang, tidak bisa bergerak dengan mata. Nah, cukup mata aja turun naik. Kalau pang, ya sudah kalau kayak itu ampih aja sembahyang, kada bisa. Tidak bisa dengan mata, dalam hati. Ayo, tidak ada alasan saya tidak mampu. Kalau kayak itu jatuhan gantikan aja. Tidak ada ibadah lain iya. Puasa, haji, zakat, ibadah yang lain oke. Pian berhaji, kada mampu melontar jumroh, bayar dam, tidak apa, aman aja. Ya, pian tidak mabit misalnya di Musdalifah, bayar, ayo ya. Tapi sholat, alasan tidak mampu ada, dicarikan solusinya. Sampai terakhir disembahyangkan, mati berarti orangnya sudah. Jadi harga mati sholat nih. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan itu sholat. Wajib digawi madama yakil, selama orangnya itu masih sadar. Kecualinya kada sadar lagi, koma sebulan ya harus sembahyang, ya nggak apa-apa, ada wajib. Atau gila, harus sembahyang kalau gila, karena hilang akal. Kada wajib sholat. Selama masih berakal, walaupun badan sudah tidak bisa bergerak lagi, tetap wajib sholat. Kada ada urusan. Itu menandakan bagaimana besarnya kewajiban sholat tuh. Jadi nggak bisa. Harga mati. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, dzurriyyat kita terus ke bawah dijadikan orang yang senantiasa mengerjakan sholat dengan sempurna. Tidak ada satupun keturunan kita yang meninggalkan sholat, dan mereka sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Ya mungkin puasanya ada pahalanya karena dia mengerjakan kewajiban, tapi
pahala sholat puasa tadi, apakah nanti di akhirat dianggap sama Allah karena sholatnya kada beres dari itu? Ya mungkin diterima aja puasanya. Kalau kita kalau pertanyaannya apakah puasanya sah, kita katakan sah puasanya walaupun yang ada sembahyang. Jadi mungkin jadi puasanya diterima, puasanya sah, jatuh kewajiban puasanya. Tapi apakah nanti Allah berkenan menerima di akhirat puasanya ketika Allah melihat sholatnya kada beres? Kalau sesuai dengan hadis tadi, kada bakal diterima oleh Allah itu puasanya. Cuman di dunia ya sah puasanya sah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan panjang umur sehatul afiah. Kita bertemu lagi di majelis-majelis kita yang selanjutnya. Insyaallah kitab kita lah akan kita baca di setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi insyaallah dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, lebih taat lagi, lebih baik lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam pertama Ramadan nanti Allah pandang kita dengan pandangan ridhonya, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil waj'alna min ulama'i al-'amilin siratal mustaqim wa akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahmi zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, kepanjangan, ampun maaf, minta halal, minta ridha. Sampai jam 7 lewat nih lah, minta ampun, minta maaf. Alhamdulillah, kurang lebihnya hadzal minni la'afu bikum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.